Hai semua, gua Jo, dan kali ini gua akan membawakan cerita mengenai 32 pria dan satu wanita yang terjebak di pulau terpencil dan terisolasi dari dunia luar. Mungkin kalian mengira gue lagi ngomongin soal plot film atau mungkin sebuah ide ilmuwan, tapi nyatanya ini adalah sebuah kejadian nyata yang terjadi zaman Perang Dunia Kedua di sebuah pulau kecil di Pasifik. 32 pria Jepang dan satu wanita Jepang semuanya terdampar di sana, dan apa yang terjadi kemudian bisa dibilang adalah ujian nyata terhadap kemanusiaan. Jadi, bagaimana ceritanya? Dan apakah semuanya berhasil selamat? Mari, kita mulai. Pulau Anatahan adalah sebuah pulau kecil di Kepulauan Mariana Utara, Samudra Pasifik. Pulau ini memiliki panjang 9 km, dikala lebar 3,7 km, dengan bagian tengahnya dipenuhi hutan lebat. Letaknya ada di Pasifik Barat jauh dari daratan utama, sehingga menjadikannya tempat yang benar-benar terpencil. Pada tahun 1939, seorang gadis Jepang berusia 16 tahun bernama Kazuko Higa berangkat dari Jepang menuju Saipan. Tujuannya adalah menyusul kakaknya yang sedang bekerja di luar negeri. Di sana, dia bertemu seorang pemuda Jepang dan menikah dengannya saat berusia 18 tahun. Sedikit sejarah tentang Saipan. Setelah Perang Dunia Pertama, Saipan diserahkan oleh Jerman kepada Jepang dan menjadi pusat pertahanan Jepang di Pasifik Barat. Di sana ada markas besar armada Pasifik Barat Jepang yang membuat banyak orang Jepang datang ke sana untuk mencari nafkah. Pada tahun 1944, di tengah sengitnya perang antara Amerika dan Jepang di Pasifik, Amerika mulai fokus menyerang Pulau Saipan. Demi keselamatan istrinya, suami Kazuko memerintahkan salah satu bawahan yang bernama Nishina untuk mengantar Kazuko ke Pulau Anatahan yang tidak terlalu jauh dari Saipan. Rencananya, setelah serangan Amerika berakhir, sang suami akan menjemput Kazuko dari Anatahan. Setelah mengantar Kazuko ke Anatahan, Saipan rupanya telah diserang oleh Amerika. Namun, penyerangan kali ini bukanlah penyerangan biasa. Ini adalah operasi terbesar Amerika sepanjang Perang Dunia Kedua dengan tujuan membasmi seluruh pasukan Jepang yang ada di Saipan. Melihat banyaknya pesawat tempur yang ada di langit, Kazuko dan Nishina tahu kalau mereka sudah tidak bisa lagi kembali ke Saipan. Bahkan, kapal mereka yang berada di Anatahan juga diledakkan oleh pembom Amerika, sehingga mereka berdua terisolasi di pulau itu. Karena kejadian itu juga, Kazuko dan Nishina menjadi semakin dekat. Bahkan mereka hidup bersama layaknya suami istri. Di pulau itu terdapat banyak pohon kelapa dan buah-buahan lainnya, serta ada air tawar di tengah pulau. Membuat mereka berdua bisa survive di pulau itu dengan baik. Beberapa bulan berlalu, dan saat mereka mengira akan terus hidup seperti itu, sebuah kapal suplai yang sedang menuju Saipan ditenggelamkan oleh Amerika. Untungnya, ke-31 kru kapalnya, yang semuanya pria, berhasil selamat dengan menggunakan kayu yang mengapung dan berenang ke Pulau Anatahan. Kazuko dan Nishina menemukan mereka. Mereka sangat senang karena sudah berbulan-bulan tidak berbicara dengan siapapun. Mereka bahkan memberi mereka makan dan menyembuhkan luka-luka mereka. Saat itu juga, populasi pulau berubah menjadi 32 pria dan satu wanita. Pada awalnya, mereka sangat berterima kasih kepada Kazuko dan Nishina. Di sini, makanan dan air berlimpah. Bahkan mereka berhasil mengambil beberapa perkakas dari kapal mereka. Jadi seharusnya, dengan sumber daya yang seperti ini, yang berlimpah dan tidak kekurangan, seharusnya tidak akan terjadi konflik, kan? Beberapa minggu pertama, semuanya hidup rukun. Bahkan ada yang menari, bernyanyi, dan makan bersama, layaknya saudara. Mereka optimis bahwa suatu hari nanti, Jepang akan mengirimkan tim penyelamat untuk mencari mereka. Namun, namanya manusia, kalau hawa lapar sudah terpuaskan, selanjutnya hawa apa lagi? Ya, disinilah konflik dimulai. Kazuko, sebagai satu-satunya wanita di pulau itu, walaupun dia dekat dengan Nishina, ini tidak menghentikan pria lain untuk mencoba merayunya. Bahkan, ada beberapa pria yang rela berkelahi demi dirinya. Salah satu kru kapal yang paling tua melihat adanya potensi konflik yang besar karena perebutan Kazuko. Dia memanggil semua orang termasuk Kazuko dan menyuruh Kazuko untuk segera menikahi Nishina, agar tidak ada lagi pria lain yang merayunya dan mereka semua bisa menunggu penyelamatan tanpa konflik dan tenang. Namun, di lingkungan terisolasi seperti itu, batasan hukum seperti pernikahan nampaknya tidak berlaku. Malah, karena ini, Nishina jadi dijauhi dan dikucilkan oleh para pria lain. Kemungkinan karena iri. Tak lama kemudian, dua pria tewas. Satunya karena sakit-sakitan, dan satunya lagi tenggelam saat memancing. Dengan ini, populasi di pulau tersebut tersisa 30 pria dan satu wanita. Pada saat itulah, sebuah kejadian tak terduga akan segera menghancurkan keseimbangan di pulau tersebut. Suatu hari, dua orang yang sedang mencari buah di hutan pulau menemukan sebuah bangkai pesawat penyerang Amerika yang sudah jatuh dari lama. Di sana, mereka menemukan dua buah pistol beserta pelurunya. Begitu memiliki pistol, kedua pria ini merasa bahwa mereka lah yang terkuat di pulau itu dan akan mengambil alih kontrol seluruh pulau itu. Hal pertama yang mereka lakukan adalah mengancam Nishina untuk menyerahkan Kazuko. Nishina, yang menyadari kalau dia tidak akan bisa menang melawan dua pria dengan pistol, terpaksa menyerahkan Kazuko. Tapi bagaimanapun juga, Nishina adalah mantan perwira,
dia berhasil meyakinkan mereka demi hubungan jangka panjang, lebih baik untuk berbagi Kazuko. Dan terciptalah hubungan aneh antara 4 orang ini, 3 orang pria dan 1 wanita. Dan secara diam-diam, para pria lain menerima hubungan tersebut. 2 orang yang memegang pistol itu menyalahgunakan kekuasaan mereka. Mereka memperlakukan Nishina layaknya pelayan dan bahkan bersikap kasar kepada yang lain. Dan sekarang, kalau mereka tidak menyukai seseorang, mereka bisa tinggal membereskan mereka dengan pistol tersebut. Contohnya adalah 2 orang yang mereka tembak mati karena dicurigai menginginkan Kazuko juga. Sebelumnya sudah gue katakan kalau di pulau itu seharusnya tidak ada konflik mengenai sumber daya. Namun, dengan munculnya kedua pistol ini menciptakan sebuah sumber daya baru yang sangat langka dan diinginkan semua orang. Mereka percaya siapapun yang memegang pistol akan memiliki kekuasaan tertinggi di pulau tersebut dan bisa memiliki Kazuko. Dan terlebih lagi, Kazuko yang sudah tidak subur karena sering keguguran membuat para pria menjadi lebih agresif dalam merayunya dan membuat suasana pulau itu menjadi tidak nyaman. Sementara itu dalam hubungan 3 pria dan 1 wanita, Nishina menjadi orang yang paling tidak diuntungkan. Dia akhirnya memutuskan untuk pergi. Kedua pria lainnya pun menerima dengan senang hati. Namun, karena tidak ada Nishina sebagai penengah dalam hubungan itu, keduanya cekcok dan salah satunya menembak mati yang lain. Nasib pria yang tersisa memegang pistol tersebut pun tidak kalah mengenaskan. Saat dia sedang bersenang-senang dengan Kazuko, dia dihantam oleh batu oleh seseorang yang bernama Nakano. Pada saat itu, Nakano memiliki 2 pistol tersebut dan membuang salah satunya ke laut. Tujuannya adalah agar dia menjadi penguasa absolut di pulau itu dan tidak ada yang bisa melawannya. Saat itu, Nakano menjadi pemegang kedua pistol tersebut dan membuang salah satunya ke laut agar dia menjadi satu-satunya penguasa absolut di pulau itu. Dan hal lain yang dia lakukan adalah membunuh Nishina. Dia percaya, cepat atau lambat, Nishina akan datang untuk membunuhnya. Namun, kebahagiaan Nakano tidak bertahan lama. Dia dibunuh oleh pria lain dan diambil pistolnya. Siklus membunuh para pengguna pistol ini pun terus berlanjut hingga populasi mereka tersisa 22 pria dan 1 wanita. Kemudian pria tertua yang sama menyarankan siapapun yang memegang pistol tersebut sekarang untuk membuangnya ke laut dengan tujuan memutus siklus lingkaran setan itu. Karena pada saat itu, semua pria memiliki potensi yang sama untuk menjadi pembunuh. Dia juga menyarankan Kazuko memilih salah satu dari mereka untuk dinikahi. Dan sarannya kali ini cukup berhasil. Kazuko sudah tidak diganggu atau dirayu lagi oleh pria lain. Namun, beberapa tahun berlalu, pulau itu tetap tidak tenang situasinya. Siapapun yang Kazuko pilih untuk dinikahi, orang itu akan tewas terbunuh mengenaskan. Totalnya sudah ada 3 orang yang mati dengan pola seperti ini. Karena pada titik itu, Kazuko adalah satu-satunya sumber daya langka di pulau itu. Hingga populasi mereka tersisa 19 pria dan 1 orang wanita. Akhirnya para pria ini menyimpulkan bahwa Kazuko adalah akar dari semua pembunuhan ini. Dan mereka berencana untuk membunuh Kazuko di keesokan harinya. Namun pada malam itu, pria tertua secara diam-diam memberitahu Kazuko tentang rencana mereka, dan Kazuko pun melarikan diri ke hutan yang lebih dalam. Para pria itu pun mengejarnya, dan saat dia hampir ditemukan, sebuah kapal perang Amerika melintas di sana. Kazuko pun berteriak untuk meminta tolong, dan akhirnya bisa diselamatkan oleh kapal Amerika. Dia pun menceritakan apa yang terjadi di pulau itu kepada pasukan Amerika. Saat itu mereka sudah hidup 6 tahun lamanya di pulau itu, dan Jepang sudah menyerah beberapa tahun lalu. Kapal perang Amerika itu memerintahkan mereka semua untuk keluar dan menyerah. Namun mereka menolak keluar dan tidak percaya kalau Jepang sudah menyerah kepada Amerika. Terlebih lagi mereka menyadari kalau pria tertua itulah yang membocorkan informasi kepada Kazuko, dan mereka pun menghabisinya. Setelah setahun Kazuko meninggalkan pulau itu, Jepang baru menyadari tentang insiden ini dan mengirimkan kapal untuk menjemput mereka. Akhirnya, kapal perang Amerika membawa ke-19 pria yang tersisa di pulau itu. Waktu itu sudah tahun 1951, 6 tahun setelah Jepang menyerah kepada Amerika. Ketika para pria ini kembali ke Jepang, demi tujuan politik, para pria ini dijuluki warga negara terkuat selama perang, dan disambut hangat oleh para warga Jepang. Mereka juga mendapatkan sorotan media, namun kesaksian mereka saling bertentangan satu sama lain. Tapi ada satu kesamaan dalam kesaksian mereka, yaitu mereka menganggap Kazuko sebagai wanita yang jahat. Mereka bilang, karena kelicikan Kazuko, banyak pria yang jatuh menjadi korban di pulau itu. Seketika, media memberitakan Kazuko sebagai ratu Pulau Anatahan yang memiliki 32 budak pria di bawahnya. Dan juga, Jepang membuat beberapa film mengenai kejadian ini. Di bawah hujatan dan opini publik yang menyerangnya, Kazuko sudah tidak peduli. Hatinya sudah mati. Saat kembali ke Jepang, Kazuko baru mengetahui kalau suaminya berhasil kabur dengan kapal perang saat penyerangan di Saipan dulu. Karena tidak bisa menjemput mereka, suaminya mengira kalau Kazuko dan Nishina sudah meninggal di Anatahan. Jadi dia pulang ke Jepang, menikah dengan wanita lain, dan bahkan memiliki anak. Di tengah kesedihannya, Kazuko mencoba mencari nafkah dengan cara menjadi pemain teater, namun tidak berhasil. Akhirnya,
dia terpaksa bekerja di sebuah tempat hiburan malam. Karena terlalu banyak menerima hujatan, Kazuko memilih hidup menyendiri hingga dia meninggal di usianya 51 tahun. Sejak saat itu, dia tidak pernah menceritakan kepada media apa yang sebenarnya terjadi di pulau itu. Jadi, apakah kejadiannya benar-benar seperti yang digambarkan oleh para penyintas lainnya? Tidak ada yang tahu pasti. Namun, yang jelas, dari 32 orang yang ada di pulau itu, hanya 19 yang berhasil untuk bertahan hidup dan kembali. Bertahun-tahun berlalu, kisah ini terus beredar di Jepang, dan Kazuko dianggap sebagai wanita pembawa bencana. Padahal dia hanyalah kambing hitam hasil keserakahan, luka, dan pembunuhan yang dilakukan oleh para pria lainnya. Dan andai saja Kazuko tidak ada di pulau itu, hasilnya pun mungkin tidak akan berbeda jauh. Kemungkinan besar, mereka tetap akan saling bunuh. Sebab ketika kehilangan batasan sistem dan moral, manusia akan kembali ke sisi gelap kemanusiaan, seperti nafsu, keserakahan, dan bahkan ego. Pada titik ini, manusia tidak ada bedanya dengan hewan liar. Terlebih lagi, orang-orang yang menguasai sumber daya di pulau itu tidak membuat aturan dengan benar dan menyebabkan pertumpahan darah banyak terjadi di pulau itu sehingga memakan banyak korban. Inilah yang terjadi kalau tidak ada aturan dalam masyarakat. Ini bisa berlaku pada level individu, kelompok, maupun negara. Oke lah guys, sekian cerita hari ini. Dan kalau kalian menyukai video seperti ini, berikan kami like dan subscribe agar kalian bisa mendapatkan video lebih banyak. Oke, sekian, peace, bye-bye.